berbahagia. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab 8 yang berjudul menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah. Yang pertama kita akan membahas dulu pembahagian dari akhlak mazmumah, yaitu ghadab. Nah, ghadab di sini artinya adalah sikap temperamental atau mudah emosi, mudah marah kepada orang-orang lain. Kemudian, ghadab atau temperamental ini mempunyai tingkatan. Yang pertama, ada golongan marahnya itu berlebihan. Kalau istilah Arabnya namanya ifrat. Kemudian golongan yang kedua yaitu orang-orang yang tidak memiliki sifat marah. Dalam bahasa Arabnya disebut tafrid. Sementara golongan yang ketiga yaitu golongan orang yang mampu berlaku adil dan proporsional yang disebut dengan iktidal. Nah, kemudian bagaimana cara kita menghindari ghadab ini? Yang pertama, kita membaca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau bisa juga dengan membaca istighfar atau membaca ayat kursi. Kemudian yang kedua, cara menghindarinya adalah merubah posisi. Kalau seandainya kita sedang marah atau emosi kepada orang lain dalam keadaan berdiri, maka coba kita rubah posisi kita menjadi kita duduk atau sebaliknya. Kemudian yang ketiga, cara menghindarinya adalah berdiam diri atau tidak berbicara. Dan yang keempat adalah berwuduk. Nah, berwuduk ini adalah cara yang paling ampuh untuk menghindari sifat yang tidak baik ini, yaitu ghadab. Nah, kita lanjutkan. Manfaat menghindari sifat ghadab ini, yang pertama, kita terhindar dari kebencian dan permusuhan. Kemudian yang kedua, akan membawa kebahagiaan bagi diri kita dan bisa juga membawa kebahagiaan kepada orang lain. Yang ketiga adalah mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan melanjutkan kepada akhlak mahmudah. Yang dimaksud dengan akhlak mahmudah ini adalah akhlak yang baik. Yang di bab 8 ini kita akan membahas yaitu kontrol diri dan syaja'ah nantinya. Apa sih yang dimaksud dengan kontrol diri? Nah, dalam bahasa Arabnya itu dikenal dengan istilah mujahadah an-nafs, yaitu upaya yang bersungguh-sungguh yang kita lakukan untuk mengendalikan diri kita dari hawa nafsu yang melanggar hukum-hukum Allah. Nah, bagaimana cara kita menerapkan sikap kontrol diri ini dalam kehidupan kita? Nah, yang pertama, terlebih dahulu kita pikirkan resiko atas setiap perbuatan yang akan kita lanjutkan. Jadi kita berpikir dulu sebelum kita bertindak. Jangan bertindak dulu atau berbuat dulu baru kita pikirkan. Nah, yang kedua, kita harus selalu bersabar dan tidak tergesa-gesa di dalam mengambil suatu keputusan. Kemudian yang ketiga, memperbanyak zikir kepada Allah. Dan yang keempat, kita selalu berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perbuatan yang akan kita lakukan. Nah, sebenarnya kontrol diri ini sangat penting dalam kehidupan kita. Untuk apa? Yang pertama, ini akan dapat menjaga kehormatan diri kita sendiri dan juga keluarga. Kemudian, terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain. Yang ketiga, menyelesaikan masalah dengan pikiran jernih. Dan yang keempat, bisa menjadi inspirasi dan teladan bagi orang lain. Anak ibu sekalian, di sini ibu akan menjelaskan contoh perilaku kita tentang sikap kontrol diri ini dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam masyarakat, maupun dalam lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan keluarga, bagaimana contoh perilakunya? Kita mengembangkan pola hidup sederhana. Nah, di dalam keluarga, kita selalu mengembangkan pola hidup sederhana. Jangan
bermewah-mewahan, menghambur-hamburkan uang. Nah, itulah salah satu contoh perilaku. Yang kedua, tidak menciptakan keributan di dalam keluarga, baik dengan adik, dengan kakak, bahkan dengan orang tua sekalipun. Yang ketiga, kita selalu patuh kepada nasihat orang tua. Jelas ya. Nah, di dalam masyarakat, bagaimana contoh perilaku kontrol diri ini? Nah, kita harus menghindari konflik, ya, pertikaian. Jadi, apa yang kita lakukan? Kita harus menebarkan ukhuwah, menebarkan silaturahmi antara sesama. Yang kemudian apa? Menghargai perbedaan, toleransi, menghargai antar pemeluk agama. Yang ketiga, kita harus taat dan patuh pada norma-norma atau aturan-aturan yang ada di masyarakat. Yang ketiga, perilaku kita kontrol diri ini dalam lingkungan sekolah. Ini yang paling penting ya Jana Ibu semuanya. Yang pertama apa? Tentunya disiplin ya, patuh kepada aturan-aturan sekolah kita, menghormati guru, tata usaha, dan seluruh warga sekolah yang ada di sekolah kita. Kemudian apa? Menjaga perilaku hidup sederhana. Nah, hikmah dan manfaat perilaku kontrol diri ini ada beberapa, di antaranya mampu menahan emosi dengan baik, kemudian terhindar dari sifat rakus, serakah, dan tamak. Yang ketiga, terhindar dari kesalahpahaman yang tidak perlu. Yang keempat, sabar dalam menghadapi masalah. Yang kelima, mampu bergaul dan bersosialisasi dengan baik dan dalam masyarakat. Masuk kita kepada yang kedua, ya, pembagian dari akhlak mahmudah, yaitu syaja'ah. Dalam istilah Arabnya, syaja'ah atau artinya berani membela kebenaran. Berani membela kebenaran ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita, yaitu menghadapi musuh itu kita berani. Kemudian berani mengatakan kebenaran walaupun itu menyakitkan. Berani menyimpan dan menjaga rahasia, memiliki daya tahan tubuh yang kuat, mampu mengendalikan hawa nafsu, dan berani mengakui kesalahan. Nah, ada faktor pembentuk sikap syaja'ah ini. Yang pertama, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mencintai kehidupan akhirat, tidak takut menghadapi kematian, tidak materialistis, kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, nah, hikmah dan manfaat sikap syaja'ah itu, yang pertama memiliki kualitas mental yang kuat, yang kedua menikmati hidup dengan tentram dan nyaman. Baik, Ibu simpulkan bahwa di bab 8 ini yang dibahas adalah ada dua macam akhlak. Yang pertama, akhlak mazmumah, yaitu akhlak yang tidak baik. Yang kita pelajari adalah tentang ghadab atau temperamental. Kemudian membiasakan diri dengan akhlak mahmudah. Yang dibahas ada dua. Yang pertama kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Kemudian yang kedua syaja'ah atau berani membela kebenaran. Mungkin untuk video kali ini Ibu rasa cukup. Mudah-mudahan Anda dapat memahaminya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.